Ini adalah rumah jagal yang dibangun hanya untuk manusia. Sebuah boneka digantung pada kail yang tajam dan digerakkan perlahan. Suara yang berasal dari roda membuat pendengar merasa merinding. Staf manajemen Eichos berdiri di samping. Lihat boneka yang tidak tahu cara responsif. Merasa sangat tidak senang. Dia meraih kera peserta pelatihan dan menggantungnya di kait besi. Rasa sakit membuat para peserta pelatihan terus-menerus berjuang di atas. Eichos menggunakan aksi nyata untuk membuktikan perbedaan antara orang sungguhan dan boneka. Mesin dihidupkan lagi. Asisten peserta pelatihan secara bertahap dibawa ke perangkat. Pagar yang membawa 2 jarum suntik mengelilingi tubuhnya. Ujung suntikan yang baik besar maupun kasar disuntikkan ke tubuhnya dalam sekejap. Darah segar mengikuti pipa perlahan mengalir ke tangki bensin. Setengah detik berlalu, darah di tubuh asisten trainee telah terkuras. Selanjutnya, saatnya untuk menempatkan tubuh di krematorium untuk membuang tubuh. Namun, krematoriumnya masih belum siap. Waktu pengiriman mesin juga beberapa detik lebih lambat dari yang diharapkan. Eichos sangat marah. Tapi ia juga tidak banyak bicara. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada hal ini. Mereka baru saja pergi. Kemudian Abraham, seorang pemburu iblis, telah datang ke tempat ini. Melihat rumah jagal biadab ini di depannya. Bahkan jika ada 1000 kemarahan, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya bisa terus mengejar di kejauhan. Dari jauh, mereka melihat Eichos. Dia sedang mengangkut sebuah kotak misterius ke mobil. Dia baru saja hendak pergi ke sana ketika dia ditemukan oleh seorang penjaga keamanan. Sebuah perang instan pecah. Abraham dan Fed bermaksud untuk mencegah mereka mengangkut peti itu pergi. Dan kemudian keduanya terlibat baku tembak dengan para penjaga. Hanya bisa membuka mata untuk melihat Eichos mengirimkan kotak itu pergi. Selanjutnya, Eichos pergi ke ruang bawah tanah untuk merias wajahnya sendiri. Menyiapkan segalanya untuk serangan terhadap orang-orang kuno di bawah tanah. The Sun Hunter dari Ancients. Perlu pergi berburu pada malam hari. Eichos kemudian memanggil bawahannya. Memerintahkan mereka untuk mengikuti The Sun Hunter dari Ancients. Untuk menemukan lokasi Ancients. Pada saat yang sama, di dalam sarang, Quinlan memperingatkan Ancients. Strigoi kemungkinan besar bersekutu dengan Ancients. Di dunia lama Mesir. Itu berarti, Strigoi akan melenyapkan Ancients. Dan sekarang pilihan terbaikmu adalah bekerja sama denganku. Turun dari rak pendukung. Melakukan sesuatu selain kanibalisme. Oleh karena itu, apakah kamu siap untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Sudah siap. Pada saat inilah pasukan Strigoi mengalir dari pintu masuk gua. Eichos membuka mulutnya lebar-lebar dan mengutuk. Ancients yang botak, tidak berhidung, dan tidak berguna juga berada di depan. Mereka awalnya mampu membangun kerajaan. Tentang dirinya di bumi ini. Biarkan dunia menjadi dewa, menjadi raja, Tuhan. Tapi sekarang telah menjadi simbol ras mesum. Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol untuk memulai bom nuklir di koper di tangannya. Mundur di belakang pasukan Strigoi. Setelah itu, pasukan Strigoi bergegas menuju Ancients dan meluncurkan serangan sengit. Strigoi di depan The Ancients tidak bisa menerima satu pukulan pun. Tapi The Sun Hunter dipukuli sampai mati oleh sekelompok tongkat ayun Strigoi. Quinlan setengah manusia dan setengah vampir penghisap darah juga mengeluarkan pedang tulangnya. Bergabung dalam pertarungan ini. Eichos muncul dari ruang bawah tanah di kejauhan. Tekan tombol untuk meledakkan bom nuklir yang dia tinggalkan di sarang Ancients. Tanah di depannya tiba-tiba runtuh. Adegan berubah. Eichos menemukan Palmer terbaring di ranjang rumah sakit. Ancam dia untuk mengirimkan bom nuklir lain kepadanya. Pada titik ini Palmer mengeluarkan pistol yang terjepit di antara kakinya. Tubuh Eichos terkena peluru. Selanjutnya, Palmer dikepung oleh petugas keamanan. Selama huru-hara, Eichos jatuh dari lift tanpa dasar. Palmer buru-buru turun untuk mencari bantuan. Tiba-tiba sebuah suara yang sangat melengking bergema. Semua orang mencengkeram kepala mereka dan jatuh ke tanah mati. Ternyata Master telah tiba. Dia melangkah di depan Palmer. Mengatakan bahwa dia ingin dia memiliki kehidupan abadi mulai sekarang.
Master mengeluarkan tanah dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulut Palmer. Tuan telah menangkap tubuh Palmer. Pada saat ini Abraham dan Ephraim pergi ke kantor Palmer. Master masih belum sepenuhnya terbiasa dengan tubuh baru ini. Gerakan-gerakan aneh telah membuat Abraham mengetahui bahwa ini bukan Palmer. Fred juga mendorong peti mati yang digunakan untuk bersiap menyegel Master ke dalam ruangan. Mereka semua terjun ke huru-hara. Fred mengambil kesempatan untuk memotong ketika Master menjulurkan lidahnya. Ketika Master melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun, dia bersiap untuk melarikan diri. Tapi dihentikan oleh Quinlan yang baru saja tiba. Tindakan cepat Quinlan. Hanya dengan beberapa gerakan, dia telah bisa mengendalikan Master. Bekerja sama dengan Fred untuk mengunci Master di peti mati. Memutuskan untuk menang, buru-buru maju, cepat bawa peti mati dan lempar ke laut. Dan Ephraim terus tinggal di kantor untuk membalut lukanya. Tidak lama kemudian, istri dan anak Ephraim masuk ke kantor. Sang istri, setelah bermutasi, segera bergegas menyerang Ephraim. Saat dia menunjukkan lidahnya yang panjang keluar. Lalu Ephraim menusuk leher istrinya dengan pisau. Anak melihat ibunya pingsan dalam genangan darah. Dalam sekejap mata dia menjadi sangat marah. Meledakkan bom nuklir di tangannya. Aku benci ayah.